oknum-oknum yang mengaku Habib padahal dirinya bukan Habib itu ada sanksi-sanksi sendiri nggak sih? Oh, kalau di dalam agama itu sangat besar ya. Dosanya dosa besar itu. Bahkan dikatakan itu bisa keluar dari agama. Dan semua perbuatan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengetahui bahwa dia bukan seorang Habib dan dia mengaku-ngaku atau Habib palsu. Itu berat sekali sanksinya. Jadi dia juga harus tahu untuk apa dia mengaku-ngaku seperti itu. Untuk masuknya seseorang ke dalam surga kan bukan dari titel Habib, bukan dari nasab, tapi dari amal soleh. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Habib Jindan, entahlah dia mengaku Habib atau memang Habib atau bukan Habib atau Habib palsu. Namun hal ini sudah ditegaskan oleh Forum Pencatat Nasab Habaib di Indonesia yaitu Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah adalah salah satu organisasi masyarakat di mana mereka khusus terdiri dari habaib, yaitu yang mempunyai darah dari Rasulullah SAW, keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka mempunyai bidang khusus untuk menelusuri nasab dari seseorang apakah dia memang habib atau tidak. Dan agar seseorang tidak bisa sembarangan mengaku Habib, karena kalau orang sembarangan mengaku Habib itu dosanya cukup besar menurut agama Islam, karena Habib adalah keturunan dari Rasulullah SAW, membawa privilege khusus sehingga mudah dihormati masyarakat. Robitoh Alawiyah sendiri mengatakan bahwasanya Jindan ini belum pernah mendaftar, belum pernah mengisi formulir untuk dilacak nasabnya. Apakah memang benar-benar bersambung kepada Rasulullah SAW? Karena di Robitoh Alawiyah sendiri sudah ada struktur resmi untuk menentukan nasab seseorang, tetapi harus daftar ke Robitoh Alawiyah sehingga dia nantinya akan diberi buku nasab. Dan ternyata Jindan selama ini belum pernah datang ke Robitoh Alawiyah meskipun sudah pernah mengaku mendaftar. Nah, berikut ini adalah apa yang disampaikan oleh ketua dari Robitoh Alawiyah yang mengatakan bahwa Jindan belum diakui sebagai Habib di Robitoh Alawiyah karena Jindan belum mendaftar dan mengisi formulir, sehingga belum bisa dipastikan apakah Jindan itu Habib atau Habib palsu. Ini apanya? Habib? Saya Habaib. Waduh, Habib. Saya nggak panggil Habib lagi. Saya cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Gitu, baru pengen. Cucunya Mbak Priuk. Oh, susunya Mbak. Cicit. Mbah Priuk. Oke. Cicit. Nah, Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas dari Maktab Daimi sebagai ketua Maktab Daimi Robitoh Alawiyah dari mulai tahun 2007 sampai sekarang. Ya. Oke. Habib, melihat polemik yang menimpa Jindan gitu. Ya, kita sebenarnya pengen tahu dari pernyataan dari Robitoh Alawiyah sendiri bagaimana keabsahan atau kesahan Habib di diri Jindan itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi kita bisa memberikan jawaban atas seseorang, dia seorang sayyid yang punya nasab yang benar atau tidak, itu setelah memiliki atau mengisi formulir atau mengajukan pembuatan buku nasab di Maktab Daimi dari
pengisian formulir nanti kita akan menelusuri nasabnya di buku rujukan kita. Kalau memang tertulis benar, kita akan katakan benar silsilah nasabnya. Tapi kalau sekarang sampai sekarang ini kita belum pernah menerima itu formulirnya dia, walaupun di medsos dia telah mengisi segala macam, tapi kita belum menerima. Jadi kita belum bisa memberikan jawaban yang sebenarnya. Jadi harus dia mengajukan dulu formulirnya ke sini, baru nanti kita bisa memberikan jawaban. Ya. Ada beberapa statement juga yang bilang bahwa walaupun belum didaftarkan, kalau emang sudah Habib bakal tetap menjadi Nggak Habib. bisa. Kalau orang itu sangat dikenal, itu mungkin bisa diketahui, ya sangat terkenal, kealimannya segala macam. Tapi kalau orang belum mengenal, kita saja belum kenal, bagaimana saya bisa memastikan dia benar? Kan mesti harus dengan ada pengisian formulir, diisi dulu identitasnya dia. Terus juga ada saksi nanti yang membenarkan dia betul dia keturunan Habib atau apa, itu harus ada saksi. Jadi kalau tanpa mengisi formulir untuk mengajukan pembuatan buku nasab, saya kira itu masih belum sempurna, belum lengkap. Dan kita juga belum berani menghukum dia seorang Sayyid atau Habib yang mempunyai nasab yang sahih atau tidak sahih. Jadi harus diajukan dulu. Iya. Saya kira buku nasab itu menentukan sekali, sama seperti seseorang itu punya paspor. Kalau kita ke luar negeri kan dibuktikan dengan paspor. Ya, nanti dari paspor itu kita bisa mengetahui akan kewarganegaraan seseorang. Ini juga Sayyid harus pakai paspor. Ya. Oke, jadi bahwa Habib Jinan selalu mengatakan bahwa dia sudah mendaftarkan. Jadi sampai sekarang belum terima. Kita belum terima sama sekali. Kalau sudah menerima kita akan katakan sudah menerima. Ini belum terima sama sekali. Artinya kesimpulannya Jinan tidak bisa dikatakan Habib atau gimana? Saya belum bisa mengatakan tidak atau iya, karena kita belum ada bukti. Kita berani mengatakan iya kalau ada bukti, ada pengajuan. Mengatakan tidak juga harus ada bukti, harus ada data. Tapi kalau untuk silsilahnya sendiri itu memang dia benar keturunan Dari mana silsilahnya saya tahu? Orang dia nggak mengajukan, kan bisa kita tahu itu kan setelah dia mengajukan. Saya tahu silsilah Anda dari mana kalau tidak pernah disebutkan, tidak pernah diajukan, nggak bisa mungkin. Kita nggak mungkin hafal semua silsilah nasab-nasab para sayyid di Indonesia, nggak mungkin. Satu hal yang mustahil. Dia menyebutkan atau dia menuliskan atau dia mengajukan. Pernah kan dia menyebutkan? Kan nggak pernah dengar kita. Jadi harus disebutkan, ditulis, diajukan ke kita di sini. Insya Allah kita akan telusuri, akan kita berikan jawaban nantinya. Habib, untuk oknum-oknum yang mengaku Habib padahal dirinya bukan Habib, itu ada sanksi-sanksi sendiri biasanya? Oh, kalau di dalam agama itu sangat besar ya. Dosanya dosa besar itu. Bahkan dikatakan itu bisa keluar dari agama. Dan semua perbuatan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengetahui bahwa dia bukan seorang Habib dan dia mengaku-ngaku atau Habib palsu. Itu berat sekali sanksinya. Jadi dia juga harus tahu untuk apa dia mengaku-ngaku seperti itu. Untuk masuknya seseorang ke dalam surga kan bukan dari titel Habib, bukan dari nasab, tapi dari amal soleh. Jadi amal soleh, insya Allah tidak melihat daripada nasab seseorang. Nasab itu cuma hanya pemberian Allah yang wajib kita pelihara, itu saja. Jadi tidak menjamin seseorang untuk dikatakan dia termasuk orang yang paling hebat, paling bagus, paling tidak. Kembali semua kepada amal baiknya dia. Ya, sebelumnya juga Habib kan Jinan mengaku sebagai Habib dan dia selalu dikaitkan kaitan dengan perdukunan, walaupun memang saat ini sekarang dia ngaku bukan dukun,
Tapi sebelumnya dia ikut ke Polres Jaksel ngelaporin pesulap merah, dengan para dukun. Ada gak sih hukum-hukumnya ke para Habib ini yang ada kaitannya dengan dukun, itu dilarang apa gimana? Saya kira kalau masalah perdukunan itu di dalam agama tidak melihat itu sosok seorang Habib atau bukan Habib, perdukunan itu tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh. Satu hal yang diharamkan. Bahkan tidak dianggap seorang yang mukmin kepada Allah kalau dia suka berdukun atau menjadi dukun. Gitu. Jadi saya kira itu secara umum ya di dalam agama, maupun itu seorang Habib atau bukan Habib, dukun itu tidak dibenarkan. Ya, Jindan juga berguru dengan dengan Haji Ridwan, tak lain adalah para Habib. Dan jikalau nanti dia mendaftarkan Habibnya gitu ke Rabitul Alawiyah, itu bakal dipertimbangkan gak sih, Bu? Enggak, jadi kita melihat silsilah dia, silsilah nasabnya dia. Kalau memang ayahnya, kakeknya sudah tercantum di sini, kita bisa membenarkan silsilahnya itu. Tapi kalau belum, ya kita belum bisa untuk mengatakan itu benar. Jadi harus diajukan dulu. Apa sih beratnya dia mengajukan? Ajukan saja. Secepatnya lebih bagus. Iya. Jadi sebenarnya Rabitul Alawiyah juga nggak bisa bertanggung jawab kepada Jindan. Iya, kalau belum mengajukan, kita belum tahu silsilahnya, ya kita nggak bisa. Nggak bisa berkata apa-apa. Ajukan dulu, bukan satu hal yang sulit kok itu. Ajukan saja, insya Allah. Nanti kita lihat, kita telusuri nasabnya. Oke. Saya kira itu. Untuk mempertegas lagi, Bib. Jadi kesimpulannya nih, Bib, maaf. Jadi Jindan ini belum bisa dikatakan Habib ya. Untuk kita dari Maktab Daimi, kita harus mempunyai bukti. Jadi untuk mengatakan seorang Habib itu ada bukti, untuk mengatakan dia bukan seorang Habib juga harus ada bukti, harus ada data. Oke. Gitu. Untuk siapa saja itu. Oke, sedikit mungkin kalau misalnya si Habib Jindan ini sudah mendaftarkan itu, kira-kira memang prosesnya cepat atau nggak sih? Bisa cepat. Oke. Kalau untuk mengetahui silsilah aja cepat sebentar itu. Tapi untuk mendapatkan buku ya kurang lebih hampir 3 minggu lah. Mengeluarkan sampai keluar bukunya. Tapi untuk memeriksa silsilah itu sebentar, hanya beberapa jam saja. Iya. Periksanya. Makasih ya, Bib. Kira cukup gitu. Ya. Apa ini?